Halo semua, ketemu lagi di sini dengan saya Tirta Teknologi. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dilancarkan serta dimudahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya bakal bahas ya. Sebenarnya masih worth it nggak sih, atau masih recommended nggak sih servis HP di tahun 2024? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk saya pribadi ya masih oke-oke aja sih. Ya karena apa ya, nggak cuma servis HP ya, mau kita usaha apapun lah, mau kita usaha dagang, mau kita jualan gorengan sekalipun, semualah, mau jadi kuli bangunan, mau jadi pekerja kantoran, mau apapun usaha kita, selama kita punya niat untuk bekerja, niat untuk ibadah, yang pertama ikhlas gitu ya, insya Allah rezeki itu pasti selalu ngikut ke kita gitu. Jadi pertanyaannya, masih worth it nggak servis HP di tahun 2024? Sangat gitu, sangat. Karena masih banyak sekali ya kerusakan-kerusakan HP itu yang masih belum bisa ditangani oleh pemilik HP-nya itu sendiri. Jadi mau nggak mau ketika ada kerusakan pasti mereka ke counter, ke tempat servis gitu kan gitu. Dan buat kalian yang baru belajar servis HP gitu kan, yang baru mulai, yang ilmunya masih minim, masih dasar sama seperti saya, ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan dulu, kita kan belajar dasarnya dulu. Ketika ilmu dasarnya sudah kita kuasai, maka untuk pengembangannya kita pasti akan dapatkan di jam terbang. Nanti pelan-pelan pasti ketemu sendiri gitu. Kalau untuk saya kawan-kawan ya, kalau saya dulu kelas 2 SMK itu saya sudah buka servis, tapi bukan servis HP, servis TV, terus speaker aktif itu kan. Itu kelas 2 SMK itu saya udah berani buka servis TV. Ya, itu nggak lama sih, karena di sekolah saya juga tuh untuk pelajaran servis TV itu nggak selesai. Jadi ilmu yang saya dapatkan untuk servis TV itu nggak maksimal tuh kawan-kawannya. Jadi memang untuk basic saya sendiri itu di elektronik. Saya sekolah di elektronika, SMK elektronika, memang basic saya elektronik. Kelas 2 saya udah berani buka servis, dan akhirnya sampai sekarang saya buka di servis handphone. Saya memilih servis handphone. Kenapa? Karena mudah, simple, dan menurut saya nggak sulit. Menurut saya sih. Tapi buat kalian yang mau belajar juga, saya rasa yang nggak sulit juga gitu. Awalnya ya kawan-kawan ya, awalnya dulu saya bisa servis handphone tuh ya, itu awalnya tuh dulu ketika saya lulus sekolah ya kawan-kawan. Udah lulus sekolah nih, saya cari kerjaan kan, saya cari kerjaan tuh ke sana sini, ke salah satu perusahaan, ke beberapa perusahaan tuh. Saya udah menyodorkan lamaran kan, saya udah sodorin lamaran tuh, nggak ada yang diterima kawan-kawan, nggak ada yang terima. Padahal itu salah satu bagian yang sangat saya suka, itu ya tetap di bagian elektronik itu di perusahaan itu, tapi nggak diterima. Terus ya mungkin belum rezeki ya. Pada saat saya nyodor lamaran kan, saya berusaha semaksimal mungkin. Tuh saya di situ sholat tahajud, sholat malam kan. Sholat malam saya berdoa agar lamaran pekerjaan saya itu diterima dan saya bisa bekerja di perusahaan yang saya pilih gitu. Tapi nyatanya enggak kawan-kawan. Allah berkata lain, saya nggak diterima di perusahaan yang saya ajukan itu kan. Tapi dengan tidak diterimanya saya di perusahaan yang saya ajukan itu Allah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang saya minta, yaitu saya dikasih ilmu. Apa ilmunya? Yaitu servis HP. Jadi malamnya kan saya ceritanya tuh, malamnya tuh saya kan sholat tahajud, saya zikir. Ini saya bukan teriak ya, saya bukan teriak, saya cuma cerita aja, cerita pengalaman.
Saya zikir, saya berdoa kepada Allah, saya minta kemudahan pekerjaan kan. Tapi ternyata tidak diterima di perusahaan yang saya ajukan tuh. Akhirnya keesokan paginya lah saya jalan-jalan ke pasar tuh kan. Ke pasar ini, di tempat saya tuh ada suatu pasar, namanya di situ kalau kita bilang tuh plaza. Kita jalan lah di suatu tempat tuh pasar itu, saya jalan-jalan itu saya ketemu lah tukang servis-servis itu. Saya tanya kan, Mas ini namanya apa alat ini, Mas ini namanya apa. Saya banyak tanya, saya sangat kritis orangnya kan, emang dari dulu saya kritis banget orangnya, banyak tanya banyak, karena rasa ingin tahunya tuh tinggi banget, jadi banyak tanya lah. Saya tanya, Mas ini apa, Mas ini apa namanya. Terus yang si tukang servisnya itu bilang gini, yaudah kamu kalau mau belajar servis kesini aja tiap hari, bantuin saya dagang. Kan dia kan sambil dagang juga ya, dia sambil servis sambil dagang aksesoris counter ya kan, sambil dagang juga dia bilang tiap hari sini aja kamu, saya ajarin servis ntar, tapi bantuin saya dagang katanya gitu. Nanti saya bayar kayak gitu. Duh lah saya, kesempatan baru nih. Jadi kayak, wah ini yang saya pingin selama ini, tiba-tiba dia nawarin tuh kan. Terus saya jawabnya gini, oh iya mas, boleh mas, nggak apa-apa mas. Dia kan bilangnya mau bayar tuh, katanya dia bilang nanti saya bayar. Saya bilang, mas nggak usah dibayar, nggak apa-apa mas, yang penting sampai ajar saya servis gitu. Jadi saya nggak mau dibayar kan kawan, yang penting saya dapat ilmunya. Ya dari situlah dengan doa-doa saya yang awalnya saya minta diterima di suatu perusahaan itu, saya nggak terima, tapi ternyata Allah kasih saya lebih. Itu loh. Mungkin kalau saya dulu diterima dalam suatu perusahaan itu yang saya ajukan itu, mungkin saya gitu-gitu aja kerjanya. Tapi di sini kan Allah kasih lebih. Apa yang menurut saya lebih itu ya ini ilmu ini saya bakal gunakan sampai saya tua gitu kan, dan saya bisa berikan ke anak cucu saya ya kan. Tuh. Ilmu servis HP itu ya sangat-sangat sangat bermanfaat sekali sih. Dia Allah kasih lebih dari apa yang saya minta. Nah dari situlah setiap pagi saya tuh adalah, kalau dari rumah saya ke pasar-pasar itu mungkin kurang lebih 50 km itu. Saya setiap pagi jam 6 saya udah naik motor ke sana kan, karena memang saya saking niat dan ikhlas kan kawan ya. Apa yang buat saya ikhlas, saya nggak mau dibayar. Saya bantu dia dagang, memang saya bantuin beres-beres, saya bantuin angkat-angkat barang, saya bantuin nyusun barang, semua saya nyapu, ngepel, tapi saya nggak mau dibayar. Karena saya sudah ngerasa dibayar. Dengan apa? Dengan ilmunya dia tuh. Saya dibayar dengan ilmu servis HP-nya dia. Tapi yang baiknya dia tetap ngasih saya uang itu ya. Saya terima lah, saya dikasih itu. Ya nggak banyak sih, cuman untuk ongkos perjalanan pulang pergi gitu kan. Tapi dia tetap ngajarin, dia juga ikhlas orangnya kan. Itu awal pertama kali saya servis HP, itu ilmu yang pertama kali saya dapatkan itu di tombol kan. Dulu masih belum banyak Android ya, dulu masih di Nokia, di BlackBerry itu kan, di HP-HP Cina itu. Android masih belum banyak, Oppo, Vivo itu masih sedikit ada, tapi nggak sebanyak kayak sekarang gitu. Dulu di tombol itu, kalau nggak salah itu seingat saya itu Nokia X2 itu kan, itu ada pasien lah datang, tuh tombolnya nggak bisa disentuh kan, terus dibuka sih sama guru saya lah gitu, guru servis saya itu dibuka. Pertama cuma dibersihin aja kan, dibersihin nggak bisa, saya perhatiin lah dibersihin nggak bisa. Ternyata ada jalurnya kawan-kawan, ternyata ada jalurnya, di jemper lah. Oh ternyata ini ya servis HP. Waduh, jadi saya ngeliat meja servisnya tuh, itu seakan-akan kayak ilmu semua nih bakal saya ambil. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Dari awalnya tombol, terus speaker, dari yang ringan-ringan tuh, tombol speaker, sinyal, LCD itu paling sering LCD itu. Dulu kalau ngelihat guru saya tuh ganti LCD tablet itu,
liatnya wah banget itu loh, bisa ya diganti ya LCD tablet ya. Itu karena saya kayak gitu karena saya waktu itu belum bisa gitu loh. Ya kan, paham kan? Tapi setelah saya bisa, ternyata gini gitu ya. Sebenarnya nggak mudah sih. Mudah itu karena kita kan udah melakukan suatu proses yang sangat panjang gitu kan, dari nol sampai sekarang kita belajar. Makanya kita bisa bilang mudah tuh karena kita sudah ngelakuin proses yang sangat panjang gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ya, kita bakal bilang susah gitu kan. Jadi buat kalian yang mau servis HP di tahun 2024 ya silahkan, saya dukung. Yang jelas tetap jaga servisan, artinya kita jujur aja kan kawan ya. Misalkan rusaknya apa gitu ya, gitu ya. Misalkan nih rusaknya nggak begitu berat ya, ringan aja sih ya, minimal ya untuk biaya itu 50.000 ya. Kalau kita lihat mahal banget 50.000, betul memang kita mahal banget 50.000. Cuman kan yang pertama alat yang kita pakai di servis HP juga kan nggak murah, dan gitu ilmu yang kita dapatkan juga kan nggak gampang, kita butuh proses bukan. Jadi 50.000 itu sangat standar tuh. Udah, kalau yang gampang-gampang 50.000 aja, atau bahkan di bawah 50.000 nggak masalah, yang penting jangan bohong gitu. Dan juga terutama kerja itu kerja itu pakai hati kawan-kawan ya. Pakai hati artinya ikhlas. Jadi mau bagaimanapun pekerjaan kita, mau berapapun hasilnya ya, ini nggak cuma servis HP aja, mau semua kerjaan apapun lah. Mau kita jadi kuli misalkan nih, mau secapek apapun kita, mau kita dibohongin kawan kita sendiri atau kita dimarahin mandor, tetap ikhlas pakai hati. Jangan ngerundel, jangan jangan gerutu gitulah, ikhlas aja, terima aja. Insya Allah kalau kita ikhlas itu berkah, karena yang dicarikan berkahnya ya kan. Kerja itu adalah ibadah, jadi ibadah itu harus ikhlas kawan-kawan ya. Insya Allah kalau kita ikhlas ya berkah ya, dan pasti ada hasilnya gitu. Udah kawan-kawan, mungkin saya rasa itu aja sharingnya buat kalian. Untuk para servis HP, para teknisi pemula ataupun yang udah berpengalaman, tetap semangat aja, tetap jaga kualitas servisan, juga tetap jaga harga servisan. Oke kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.